sebagai umat mutaakhirin, semoga di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali karena kita semua ada tepuk sakinah ya, ikut semuanya berdiri dan dimohon untuk para staf untuk ikut ya. Seperti ini ya, latihan dulu ya, lagi itunya. Lihat dulu. Kalau gerakannya. Kata-katanya. Kita dulu, sebentar, ngapalkan dulu. Ya, ntar di sini. Lihat dulu sini. Nanti gerakannya yang pertama berpasangan begini. Berpasangan. Coba berdiri semuanya ya. Langsung tepuk. Yang keduanya janji koko begini, nanti simbolnya janji koko begini. Padahal dalam kenyataannya itu akdun itu janji koko. Nanti setelah itu nanti dibarengi tepuk tangan 3 kali. Nanti saling cinta begini atau begini boleh deh gitu. Kalau ini saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nanti segitu gerakannya. Tapi insya Allah ya, nanti testimoni dulu nih sekarang nih. Coba bareng-bareng. Tapi kata-katanya apa enggak? Pertama berpasangan. Ya. Itu baru ya. Boleh. Susah. So. Kita lihat dulu deh. Suaranya agak naik. Apa enggak? Tes dulu nih sebelum mulai. Ini juga udah sepuh, lihat lincah ya. Diwakili sama bapak. Yuk siap. Testimoni dulu kan mas? Testimoni dulu. Tepuk sakinah, tepuk dulu 3 kali. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Bisa ya? Bisa. Ulang dari awal nih. Videoin kan? Videoin. Ya, dulu mana? Yang videonya mana? Pokoknya kalau nggak luas berarti itu nikahnya dipaksa nih. Harus lepas semua. Musyawarah untuk sakinah. Terus dari sini dari awal. Ada tagnya nggak? Ada tagnya? Nah ininya hilangin suaranya. Nggak usah, ini bukan karaoke. Apaan? Sekencang-kencangnya, seluas-luasnya. Yuk. Sambil karam be. Dari suaranya? Iya ini ya di volumenya enggak, volumenya di ini aja dikecilin. Tadi udah. Volumenya dikecilin, videonya jalanin. Yang bawah belah kiri, yang belah kiri. Yang kiri. Ya itu, habisin. Ya. Saya materi langsung. Saya materi awal ya. Materi awal ya.
Tengah-tengah ya. Tuh 2 3. Siap Si si Denis. Beda. Beda itu. Beda. Kamu belajar nih, nu tadi we. Yang tadi apa? Tadi mana? Jadi begini tadi. Nah, dihandap. Dihandap. Ini Dihandap. biar bisa diulang-ulang. Yuk, mulai. Di laut. Di laut. Dengan jadi laut itu. Oh. Udahlah, itu nggak usah pakai. Ini kan nol biasa deh. Hap. Dan nol deh. Tuh. Ya, tunggu ini beres dulu ya, baru isi. Nah, Nanti saya tepuk. Bentar, kayak di. oh dia kejauhan. Gak usah deh, dianggap udah. Udah musiknya di video ya. Bentar ya Pak ya, gangguan teknis ini mah. Oh mantap. Ada ini. Terus beres. Nggak cukup makan begitu. Ya udah lah, nggak usah pakai itu ya, bisa lah ya. Betul. Yuk, ya sama-sama aja. Tepuk sakinah, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Sekali lagi, berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, terima kasih kerjasamanya. Video. Biarin. Nah, nanti pemaparannya mungkin insya Allah apa sih korelasinya kok harus tepuk sakinah, itu buat mengingatkan nanti kalau ada permasalahan berantem nih, nanti skip dulu, tepuk sakinah dulu nanti biar gak jadi berantemnya sambil hari gitu. Dan insya Allah mungkin pemateri yang pertama saya boleh minta dipoto Ustaz. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqa ghaira mubtadi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qabalakum minan nisa al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan adik-adik calon-calon pengantin yang berbahagia. Insyaallah dalam kondisi ini semuanya bahagia insyaallah ya. Bahagia enggak? Teteh murung teh diancam gimana teh nikahnya?
Insya Allah harus bahagia. Karena apa? Tidak lama lagi akan menjalankan akad pernikahan dan semoga semuanya lancar ya sampai waktunya. Dan mungkin yang saya hormati juga Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, Bapak Haji Arif Rahman Saleh, yang kebetulan hari ini mungkin beliau ada kesibukan, ada tamu banyak ke beliau, jadi tidak bisa menghadiri atau membuka ini acara. Biasanya beliau selalu membuka acara. Dan juga yang saya hormati mungkin Bapak dari Ibu dari wali perempuan atau Bapak dari ayah calon pengantin laki-laki. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengajak hayu sama-sama kita panjatkan puja yang menjadi penghias kata malah penutur bahasa. Kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak akan begitu cepat dan mudahnya memberikan siksa terhadap manusia. Walaupun cenderung kita sebagai manusia ini dari bangun tidur sampai tidur lagi dihitung lebih cenderung banyak berbuat dosa. Tapi Allah dengan kasih sayangnya tidak akan begitu mudah memberikan siksa dan azabnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Puji yang menjadi penghias diri malah pengais hati sanubari. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, yang mana Allah Rabbul Izzati tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Beda dengan calon pengantin laki-laki ini, kayak caleg janjinya banyak tapi udah nikah mah janjinya beda gitu kan. Tapi Allah tidak akan ingkar janji. Apa janji Allah? Akan memasukkan kita semua ke al-jannati selama apa? Kita masih dalam koridornya, yaitu taat dan bakti apa yang diperintahkan sama Allah. Kita jalankan dan dilarang sama Allah kita jauhkan. Karena Allah berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan buat junjungan kita semua, yang mana sosok ini telah sukses merubah zaman yang dulunya jahiliyah menjadi zaman ilmiah, yang dulunya itu berzina. Dengan adanya beliau adanya hukum nikah, yaitu tiada lain habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, tabi'in beserta tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita semua selamat di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya dari sini sebagai pemateri tidak akan terlalu panjang dan tidak akan terlalu lebar. Mohon maaf. Kenapa? Kasihan kalau terlalu panjang terhadap perempuannya. Kalau kepanjangan kan gak enak ya teh ya. Nanti bakal ngerti deh gitu kan. Kalau terlalu lebar nikah aja baru nikah. Kalau udah lebar aja kan gak enak juga nih ke laki-lakinya nih. Nah, insyaallah mohon maaf, di sini bukan semata-mata saya menggurui. Oh, saya udah senior nih. Udah senior. Dalam rumah tangga itu tidak mengenal unsur senior dan junior, semuanya belajar. Tetap saya udah lama, permasalahan pasti ada. Mungkin nanti pembelajarannya mungkin dari adik-adik yang belum nikah. Tapi yang saya alami nih, jadi sebelum menikah itu ada masa-masanya kita berdiskusi lah sama pasangan itu. Makanya nitip sama teteh sama AA, komitmen dari sekarang bikin kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya kita tuh nikah mau apa, komitmennya. Saya aja nih dulu saya mau nikah pagi, besoknya mau nikah pagi saya masih di pesantren, pakai sarung saya nikah, masih bikin bantuin guru nih, bikin rumah, bikin pesantren saya masih ngaduk nih. Tapi apa? Saya punya komitmen sama pasangan, banyak kesepakatan. Di antaranya apa? Kesepakatan pertama yang saya ambil, usahakan nitip nih sama AA sama Teteh, ketika setelah menikah
usahakan menjadi pasangan yang sama-sama memperoleh kebahagiaannya. Jadi begini, nanti AA jadi suami harus bahagia, si Teteh pun jadi istri harus bahagia. Jangan sampai perempuannya pinter apa? Pinter ngurusin suaminya, nggak gemuk-gemuk, nggak dirawat, kurus, kurang makan. Jangan sampai gitu, perempuannya tambah gemuk. Jangan. Nah, makanya nih kalau perempuan jangan kayak mama sekarang. Harus sama-sama bahagia. Kenapa mama sekarang? Saya punya orang tua nih, kampung dulu, di kampung nih. Di kampung jauh dari mana-mana. Tapi kondisi suaminya sakit, lihat, walaupun di perkampungan. Ketika udah menikah, ketika lagi sakit, seorang ibu dalam rumah tangga ngambil lap seadanya, ambil air hangat dikompres. Emak-emak sekarang gimana teh? Emak-emak sekarang ketika suami sakit dipotong, bener tuh? Bener nggak? Dipotong sampai meninggal dipotong, bikin status. Berarti begini teh, nanti ada masanya setelah menikah nih, Neng sebagai istri itu bukan tidak boleh menggunakan gadget. Lebih mementingkan bikin status ketimbang mengurusi suami. Kurangin itu. Sebaliknya nanti AA nih, jangan sampai ada istilah suami udah nikah tidak bisa merubah karakter sebelum menikah. Mau tidak mau nih begadang malam, main game online, jangan sampai terbawa ke pernikahan. Ini mah jadi suami udah nikah tidak bisa merubah. Bangun siang jam 9, sholat subuhnya gimana? Malamnya begadang, bangun tidur itu kotoran di mata segede kepalan ke tangan gitu kan. Tidur terus gitu. Itu harus dirubah nih. Ya, sifat-sifat sebelum menikah bergadang, lebih mentingin temannya, nanti kurangan. Karena dalam menikah itu, mohon maaf, kalau ketika kita udah menikah, itu nanti harus terbentuk mental dari sekarang. Nah, nanti teteh mentalnya harus terbentuk. Nanti bangun tidur biasa kita pegang HP wayahnya. Nanti mah ketika udah menikah tidak bisa langsung HP, tapi yang dipegang apa? Sapu sama alat masak. Itu mental harus terbentuk dari sekarang. Juga sama, bentuk mental tanggung jawab. Karena kenapa? Kalau kemarin mah sebelum menikah punya uang 50.000 pun santai. Tapi kalau sekarang uang 50.000 kita kasih, besok harus ada lagi jumlah nominal yang sama. Nah, harus ada pertanggungjawaban dari sekarang. Makanya kurangin nih masak kemarin bergadang, kebanyakan main game online, itu kurangin dari sekarang. Itu ya. Jadi nitip nanti setelah menikah Teteh sama AA harus menjadi pasangan yang sama-sama bahagia. Jangan ada istilah suaminya udah nikah tambah gemuk, istri tambah kurus. Jangan sampai ada istilah istri tambah gemuk, suaminya tambah kurus, gak terawat. Jangan sampai demikian. Ada enggak syaratnya atau treatmentnya Ustadz? Kalau kita mau menuju keluarga yang sama-sama memperoleh kebahagiaan, ada apa? Yang pertama, kalau Teteh sama AA menikah menjadi pasangan yang bahagia, usahakan dari sekarang, benarkan, luruskan, kuatkan, bulatkan niatnya mau menikah. Nih mau nanya, nikah mau apa nih niatnya nih? Tak paham mau apa? Nikah mau apa? Nggak tahu Ustaz, saya mau disuruh sama orang tua. Teteh apa tujuan mau nikah? Kok mau dinikah sama si AA? Awas, harus tahu, kuatkan niatnya. Yaitu kata Rasul apa? Niat menikah itu yaitu semata-mata beribadah. Jadi ingat nih, apa sih hubungannya Ustaz? Nikah menjadi pasangan yang bahagia harus menguatkan niatnya ketika menikah, harus semata-mata beribadah. Saya begini dulu, Rasul ditanya nih, ini mas sedikit mendongeng nih. Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, biasanya pasangan itu
memilih calon suami dan calon istrinya itu apa yang diutamakan? Kata Rasul yang pertama nih Neng, maaf nih biasanya calon suami mau menikah dengan istrinya, istrinya mau menikah dengan calon suaminya, karena kebanyakan orang-orang teh melihat dari segi ketampanan dan kecantikan. Kebanyakan, kata Rasul, banyak orang yang menikah harus cantik si perempuannya. Banyak perempuan yang mau menikah harus tampan seorang suaminya. Banyak. Itu menjamin boleh tidak kata Rasul? Boleh. Tapi kata Rasul, kalau tujuan menikah harus dengan yang cantik dan tampan, usia rumah tangga tidak akan menjamin langgeng rumah tangganya. Karena kenapa? Cantik dan tampan itu ada batas waktunya. Neng sekarang masih cantik, tapi tunggu 50 tahun ke depan, kecantikan akan berubah menjadi kekeriputan, kan gitu. Wah. Nah, bukannya tidak boleh, gitu. Nah, yang kedua nih kata Rasul, orang selalu mau lihat yang keduanya karena segi hartanya. Ini kebanyakan nih perempuan nih yang matre nih. Bener nggak teh? Kalau lihat sama suaminya itu harus kerja dulu, gitu. Bener nggak? Nggak pernah ada ceritanya kenapa Neng mau nikah. Justru Ustadz saya mah seneng lihat calon suaminya nganggur, bangun tidur jam 9, ini upia di gini segede perut gitu kan. Jarang. Tapi yang ditanya kerja apa, usaha apa, kan gitu. Banyak lagi calon suaminya masih muda, tapi istrinya nih perkiraan 2 bulan lagi meninggal, udah tua banyak. Karena hartanya melimpah. Oh, kenapa bro? Kalau ditanya kamu kok nikah sama itu, kan padahal dia udah sepuh. Wah, kaya. Rumahnya aja besar bro. Lu kalau main ke rumahnya capek. Kenapa capek bro? Gue mau ke WC dari rumah nih, mau ke WC harus naik sepeda, saking luasnya itu rumah katanya. Saking maunya sama orang kaya dia mau nikah. Kata Rasul boleh. Kalau mandang pasangan mau menikah karena lihat dia pekerjaannya, karena lihat dia jualan, karena lihat dia pembisnis, boleh. Tapi itu tidak menjamin kelanggengan rumah tangga lama. Boleh kata Rasul. Nanti ketika nikah pasti diuji. Banyak orang yang bercerai setelah menikah karena apa? Oh, tadinya kerja, suaminya dipecat nih dari kerjaannya. Banyak yang perempuan menggugat cerai karena suaminya tidak bekerja lagi. Makanya yang paling utama kata Rasul, ya, yang ketiga, usahakan lihat karena faktor agama dan ibadahnya. Coba ibadahnya yang dilihat. Makanya udah menilai ke situ belum teh? Nih calon suaminya, gimana sholatnya, rajin enggak? Udah nilai ke sana enggak? Tanggung jawab gak dia sholatnya? Rajin Ustadz. Calon suami saya nih insya Allah kemarin main ke rumah mertua saya aja sampai salut. Kenapa gitu main ke rumah? Dia kalau Jumatan datang ke masjidnya hari Rabu. Ada yang gitu. Awas, kena hati-hati teh. Harus hati-hati nih. Calon suaminya hari Rabu Jumatan berarti jarang ke masjid. Nih AA juga lihat. Nih calon istrinya gimana nih, segi ibadahnya dia amanah tidak? Ibadahnya konsisten gak ibadahnya, rajin gak ibadahnya? Awas jangan sampai-sampai nih di videoin salah subuh aja 4 rakaat, pengen dipinang sama suaminya, rajin kebanyakan. Awas. Lihat faktor beribadahnya, karena kenapa? Orang yang konsisten, suami yang konsisten tanggung jawab terhadap ibadahnya, sosok yang demikian nanti akan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Nih, kalau perempuan amanah, apa yang dijaga, perintah sama Allah dia jalankan sholat. Walaupun ngumpet, harus ngumpet di dalam rumah, tapi tetap istiqomah sholat. Nah, perempuan itu akan menjadi perempuan yang beramanah. Neng, makanya nanti lihat nih, suami yang bertanggung jawab itu suami yang selalu berterima kasih. Nanti lihat suami kita selalu berterima kasih tidak? Ketika udah gajian nih, dapat gaji. Nah, suami yang bertanggung jawab itu terima gaji langsung terima
sih. Karena apa? Dikasihnya ke istri yang amanah. Nah, istri yang amanah mah hebat. Lipstik aja buat suami, parfum aja buat suami, baju bagus aja diperlihatkan buat suami. Makanya jangan takut-takut ngasih napkah atau hasil gaji ke seorang istri yang amanah. Jangan sampai begini, Neng. Kita mah dandan itu buat keundangan doang, buat keluar doang. Giliran suami nanti nggak pakai parfum lagi, kayu putih, udah banyak mainnya, masuk angin. Nah, nanti usahakan baju bagus buat suami, parfum wangi buat suami. Tuh, dari sekarang usahakan gitu yang beramanah begitu. Jadi kenapa korelasinya hubungannya? Nah, kok Ustadz kita nikah harus menguatkan biar sama-sama bahagia, harus menguatkan dari segi niatnya yaitu beribadah. Berarti kalau udah sepakat niat menikah mau beribadah, dari sekarang usahakan, persiapkan harus menerima kekurangan pasangan masing-masing. Tidak ada lagi ceritanya ini nanti nih berantem nih karena si istrinya masaknya gak bener. Dulu mah yang diposting masakannya bagus-bagus, enak-enak. Udah nikah mah masak air aja gosong. Berantem ntar. Jangan sampai demikian. Karena udah sepakat nih. Kan tadi ya, tujuan menikah itu mau beribadah, berarti udah sepakat nanti harus sama-sama nanti menjaga, menerima kekurangan pasangan masing-masing. Oh, sekarang mah acting nih. Teteh sebagai calon sebagai calon istri yaitu acting, AA juga acting. Mau kentut aja malu sekarang ya teh ya, nggak mau kentut depan suami, calon suami. Wah kalau kentut lu udah mah kenceng bau, nggak jadi nanti nikahnya kan takut. Teh kenapa teh? Kok bias anget sakit ya? Iya agak sakit padahal nahan kentut, saking balus. Lihat nih cocok calon suami nih. Sekarang mah anggun, ngomongnya halus. Nanya dari sini aja pulang, nanti buat si Umi atau si Mama mau dibeliin apa? Ngomong saking mau halusnya tuh kayak bayi ngomongnya. Beliin eluk aja atau ama abak apa jeluk eluk atau ama abak. Oh jeruk, bakso sama martabak nanti. Pengen halus dicadel-cadelin kayak bayi. Nanti karakter ketahuan nanti. Karakter itu iya bener ya. Istri saya tuh cantik, tapi Ustadz pelupa sekarang itu. Kenapa pelupanya dia setiap BAB tuh lupa cebok misalnya, nanti terima. Masaknya nggak bisa terima. Kalau yang bagus itu apa? Kalau udah dibalut dengan ibadah, kalau ada kekurangan dari pasangan, itu tutupi dan tambahi dengan kelebihan yang ada di masing-masing. Istri nggak bisa masak, istri saya nggak bisa masak, tapi ada usaha. Istri saya nggak bisa masak karena apa? Dari perawannya aja udah aktif di sekolah, jadi nggak sibuk masak. Tapi istri saya udah menikah langsung punya guru masak. Guru masaknya Google. Lihat di Google. Pernah saya tes. Bu, ketika bulan puasa nih harusnya begitu, jangan jadi berantem antara suami dan istri karena faktor kekurangan. Ketika bulan puasa, saya suruh nih istri saya, Bu, tolong dong Bu, sekarang buka tuh mau tajilnya itu yang manis-manis, mau kolak, bikin isi dengan pedenya karena punya guru tuh. Lihat di Google, oh kalau bikin kolak itu nih gula merah, santan, susu, kolang-kaling sama pisang. Dia lihat tapi takaran dia nggak tahu pakai garam. Dia takaran nggak lihat. Itu garam dikasih 3 sendok. Coba pas saya makan, tadinya saya punya niat baik apa? Setelah nanti taraweh, kan ada pengajian ada taraweh ibu-ibu tuh di rumah. Bu bagiin nanti, hitung-hitung kita sedekah. Makanya bikinnya ibu yang banyak. Bikinnya banyak. Pas saya cicipin apa? Sakti istri saya. Suruh bikin kolak, jadinya sayur lodeh. Coba. Asinnya luar biasa. Marah tidak? Tidak usah marah. Saya cuman bilang ke ibu, ke istri saya, Bu, nanti ini jangan dikasih ke ibu-ibu majlis taklim ya Bu ya, tapi ini mau ayah habisin nih, soalnya masakan ibu luar biasa.
disuruh kolok tapi variannya 2. Rasanya ada lodeh-lodehnya gitu, asin. Gitu kan. Mau tidak mau saya habisin sampai muntah, tapi nggak tahuin beliau muntah. Saking ngejaga perasaannya. Nah, harus sampai demikian. Jangan ini memasak keasinan dimarah-marahi. Nanti juga teteh sama nih, ketika ada yang kurang dari suami nih, itu harus dipersiapkan. Jangan sampai mengejas. Wah, dulu mah ngomongnya enak nih, halus nih. Malaman pertama aja kan gitu dicadel-cadelin tuh. Mama enting entot nih. Apa itu mama enting entot? Oh, slatingnya udah copot gitu kan. Saking mau halus kan gitu. Ih, udah 3 bulan kesini kasar. Itu harus terima. Itulah karakter. Kalau tidak dengan dibalut ibadah, banyak rumah tangga nggak kuat karena nanti tahu nih kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan. Sekarang mah masih acting, berbohong semuanya. So, ya, sekarang mah acting ya, banyak bohongnya atau banyak benernya nih. Lagi di mana? Lagi jalan-jalan padahal lagi BAB di WC kalau nelfon. Coba. Ya, Teteh banyak actingnya sekarang. Banyak hal-hal yang ditutupi, nanti mah akan ketahuan. Persiapkan dari sekarang, jangan jadi bahan berantem, pertengkaran, tapi itu adalah hal-hal yang harus kita terima sepenuhnya, ya. Kalau AA bisa masak, istri nggak masak, bantuin. Teh, nanti kalau suaminya misalnya nggak bisa tercover apa-apa, bantuin sama teteh, nggak apa-apa, jangan jadi pemberanteman. Nah, jadi intinya konsep yang pertama, teteh dan AA sebagai calon suami istri harus bahagia, harus dibalut dengan ibadah. Tidak ada lagi berantem, apalagi menimbulkan perceraian karena melihat dari pribadi masing-masing banyak kurangnya. Makanya kuatkan niatnya mau beribadah. Awas, nanti tidak mau ada dengar nih. Orang KUA, orang dinikahkan KUA baru 3 bulan udah berantem, udah bercerai. Jangan sampai demikian, ya. Nah, yang keduanya mohon maaf, persiapkan dari sekarang. Apa yang keduanya? Konsep yang kedua, nanti setelah menikah teteh dan AA itu bertambah orang tua. Jangan sampai ada istilah menantu lah, mertua lah, anggap orang tua. Nah, itu harus bisa. Pokoknya kenapa? Berarti konsep yang kedua harus menjadikan setelah menikah itu orang tua semakin dimuliakan, semakin dihormati, semakin kita segani. Bukan berarti perempuan harus menolak kewajiban dari laki-laki, tapi harus lebih memuliakan orang tua. Banyak orang yang bercerai sababnya apa? Ada orang ketiga itu bukan mantan, tapi orang tua banyak. Aku mau cerai aja nih, orang tuanya galak. Banyak yang begitu. Makanya usahakan setelah menikah harus tambah bagus, tambah memuliakan, tambah menghormati orang tua. Orang tua, kenapa harus demikian, Ustaz? Kan kita tak ada tanggung jawab, tetap. Walaupun Neng nih udah ada kewajiban suami, walaupun udah ada yang ngurusin istri nih, ketika berhadapan dengan orang tua, tetap kita itu sebagai anak. Ketika pangkatnya anak, Allah tidak akan meridhoi anak kita itu. Ketika orang tua sakit hatinya, ketika orang tua tidak meridhoi kedua anaknya. Awas, ya. Nanti pokoknya mah setelah menikah orang tua itu jangan dijadikan faktor perceraian karena orang ketiga. Awas, harus tambah bagus, tambah hebat, tambah memuliakan kedua orang tua. Insya Allah semuanya komplit ya. Ini mah ada orang tua ya teh ya. Masih ada teh. Masih ada orang tua. Nah, itu harus lebih bagus. Jangan sampai orang tua teh nangis. Udah nikah teh nggak pernah dijenguk. Karena kenapa? Ini saya punya orang tua di kampung luar biasa gitu. Orang tua saya itu kalau jadi artis, kalau jadi aktor itu kayaknya menang gitu. Karena pinter berbohong orang tua. Waktu kecil saya ingat nih, seorang bapak nih, bapak saya nih, ketika kecil
pengorbanan orang tua ini biar tambah kalian hormat. Karena semuanya orang tua rata-rata jago berbohong. Pagi-pagi keluar, karena orang tua saya nggak kerja, cuman ke ladang. Zuhur itu harus ada di rumah lagi karena punya masjid. Dia itu dari pagi keluar dari rumah, nyari buat sayur kita, karena di ladang itu serba ada. Udah nyampe ke rumah, dimasaklah sama ibu yang masakin bareng-bareng. Dulu nggak ada magicom sambil digeber-geber begitu. Ketika udah matang semua, lihat pengorbanan bapak dari pagi keluar buat nyari makan. Ketika matang bapak, anaknya dipanggil semua, Jang, Neng, makan semua. Makanlah anaknya semua. Saya berani nanya sama orang tua, Pak, kok bapak nggak makan? Umi kok nggak makan? Lihat seorang bapak yang lapar dari pagi nyariin, dia berbohong sama anaknya. Ujang, bapak mah udah makan tadi sama Umi, padahal belum. Bohongnya orang tua, lihat. Mengorbankan rasa laparnya, cuman pengen anaknya, melihat anaknya makan kekenyangan. Lihat, seorang ibu pagi-pagi sampai malam gak kemana-mana, cuman WC, kamar mandi, tengah rumah, bolak-balik. Tapi kalau jalan kaki dihitung dari sini sampai ke Citeureup. Lihat ibu, kalau Allah ngasih tangan 5 pasang ke perempuan, seorang ibu pasti dipakai semua. Saking sibuknya pekerjaan seorang istri, seorang ibu. Tapi ketika malam, lihat ibu saya suka berbohong. Ketika saya sakit malam jam 10, lihat sosok ibu dari pagi sampai malam bekerja, gak berhenti-berhenti. Mi, kok belum tidur sih Umi? Kata Umi, Ujang aja dulu, Umi mah belum ngantuk. Lihat, seorang ibu berbohong, ngorbanin rasa ngantuknya, rasa capeknya, pengen mastiin anaknya aman tidur dahulu. Lihat, makanya teteh sama A nitip, ketika nanti sosok orang tua udah menikah, makanya rawat, jadiin orang tua itu emas yang berharga. Ketika emas apa? Ketika berdebu kita lapin, diliatin terus. Ketika jatuh kita ambil. Makanya kalau nanti berpisah sama orang tua, tolong jengukin, liatin orang tua. Jadiin momen orang tua itu makhluk yang kita muliakan. Karena kenapa harus demikian? Ustadz, aku mah tidak peduli, kan orang tua saya mah bukan orang alim, bukan orang yang ngerti agama. Kenapa harus muliakan orang tua? Sejelek-jeleknya orang tua, misalkan tukang ngadu ayam atau tukang mancing contohnya, masa harus dimuliakan? Karena cuman satu Allah menciptakan makhluk di alam dunia itu yang ikhlas, adalah orang tua. Wah, sejelek-jeleknya orang tua ikhlas. Tidak ada ceritanya orang tua dari kecil sampai besar ketika nikah harus dibayar, tidak ada. Makanya nanti setelah menikah bukannya tambah mengabaikan, tapi harus tambah bagus sama orang tua. Ya, insyaallah nih yang punya orang tua rawat dari sekarang. Sok perbaiki. Makanya saya dulu, apalagi nih nanti ketika resepsi pernikahan, ketika akad pernikahan, sosok di balik itu ada orang tua. Makanya saya dulu tidak mendawamkan, tidak menjalankan kalau ke orang tua itu cuci kaki, tidak. Tetapi saya biar tambah kesedihan, biar tahu, karena orang tuanya suka berbohong gitu. Saya itu kebiasaan suka mengintip orang tua lagi tidur, tapi bukan dalam tanda kutip lagi begitu, bukan. Ketika orang tua lagi tidur, kenapa saya intip? Saya cuma melihat raut mukanya. Coba Neng, kelihatan jujurnya, capeknya, masalah yang dia pendam terpancar dari raut mukanya ketika orang tua tidur. Sok sing nyarah cek Sunda nama ke orang tua, apalagi ketika masih ada. Ya, makanya nanti menikah itu tidak memutuskan hubungan dengan orang tua, malahan harus menjalin hubungan dengan orang tua. Ya. Nah, itu sebetulnya ada 100 konsep, baru 2, tapi insya Allah ke materi yang banyak. Nanti yang ketiganya mungkin nikah itu saya sudah paparkan, an nikahu sunnati, hukum menikah itu sunnat. Hukum menikah itu sunnat. Kalau sunat itu kita kerjakan,
dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat siksa. Tapi kalau udah masuk ke area sunat sah jadi pasangan suami istri, itu ada hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, harus searching dari situ. Jadi ada istilah hakul zaujati ala zauji, hakul zauji ala zaujati. Makanya nitip, nanti udah menikah, teteh sama A harus menjadi pasangan, jadikan pasangan masing-masing itu partner buat beribadah. Ya, jadi pahala itu jangan jauh-jauh. Sanjung istri, berbohong sama istri. Ih bunda kok semakin kurus, kan istri mas seneng dibilang kurus teh. Kalau dibilang gemuk marah. Itu nah, harus baik. Nih nanti komunikasi yang baik. Pak, siapkan dari sekarang panggilan nama yang paling indah, yang paling nyaman. Udah siap belum nih? Mau manggil apa nanti? Belum siap? Udah siap belum, Pak? Mau manggil apa? Udah siap? Teteh udah siap belum mau manggil apa? Kalah sama anak SD kelas 5 nih, punya Facebook, nembak perempuan nih, jadian 3 hari, baru 3 hari jadian, ini mah lama mau nikahnya. Udah panggil Umi sama Abi, ini mau nikah. Siapkan dari sekarang, panggil pasangan dengan hal yang romantis. Rasul aja begitu. Rasul itu ketika manggil istrinya gak pernah nama, tapi ya Humairah, sanjungan istriku yang cantik, pipinya kemerah-merahan gitu. Saya juga mau gitu Ustaz. Ya kutilun, peda hidungnya kecil kayak kutil, itu mengeledek. Jangan. Ya, dari sekarang mungkin 3, 1. Jadikan nanti setelah menikah pasangan yang harus seimbang bahagianya, jangan sebelah-sebelah. Yang keduanya, jadikan orang tua setelah menikah tidak ada upaya buat menghalang-halangi ya. Itu harus tambah bagus, tambah memuliakan orang tua. Nanti udah menikah, tidak boleh nih melarang seorang istrinya ketika mau berbuat baik sama orang tua, jangan. Teteh juga sama. Ketika suami kita mau berbuat baik sama orang tuanya, jangan sekali-kali menghalang-halangi, malahan harus saling dukung ya. Yang ketiganya harus sadar yaitu jadikan nanti pasangan partner buat mencari pahala dari Allah itu, yaitu jangan jauh-jauh ke pasangan kita, dan harus mengerti apa itu haknya seorang suami dan kewajibannya seorang suami, dan harus paham haknya seorang istri dan kewajibannya seorang istri. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat semuanya. Yang tadi saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran sampai akad pernikahan teteh-teteh sama AA nih. Ketika Allah menakdirkan menjadi pasangan suami istri sah, menjadi pasangan suami istri, Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq bi'asani thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pemateri yang selanjutnya akan dibawakan sama Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah, Ustaz Jainil Haqi sebagai penyuluh agama Kawah Kecamatan Padang. Waktu wal makan tafadhol hormat, waktu dan tempat pada beliau dengan hormat dipersilahkan di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Al-Jami yang telah menghimpun, membersamakan, menjumpakan kita semua, khususnya akang-akang dan teteh-teteh yang akan melaksanakan di antara sunnah Rasulullah SAW, yaitu akad nikah. Tadi sudah dapat pencerahan, dapat ilmu dari guru kita yang memberikan materi untuk kesiapan memasuki jenjang kehidupan yang baru. Ya. Tadi ada hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami. Pada dasarnya akang dan teteh-teteh ini nanti pada saatnya nanti ijab kabul akan memasuki
fase kehidupan yang baru yang memang di dalamnya harus dipersiapkan mental, ilmu, dan lain sebagainya. Kesakralannya hanya terhitung beberapa menit saja, tetapi persiapannya harus jauh-jauh hari disiapkan. Karena nanti akan teteh akan menghadapi situasi yang memang mempersamakan, menyatukan dua orang pemikiran yang berbeda dalam satu rumah, disebut rumah tangga. Jadi cuman beberapa menit saja, tetapi memang dari situ akan memasuki jenjang kehidupan yang baru. Salah satu ikhtiarnya bagaimana kita sama-sama belajar, bagaimana sama-sama kita saling mengerti, saling menjaga, saling mengisi, adalah poin yang diantara inti memahami kekurangan masing-masing. Ya, jadi nanti kalau sudah ijab qabul, tidak ada ekspektasi bahwa suami saya akan sempurna, istri saya akan sempurna, tidak ada. Karena sempurna hanya milik Allah. Mesti ada satu dua hal kekurangan, mungkin keburukan dari pasangan-pasangan kita masing-masing. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Ekspektasi kita bahwa ini suami saya, istri saya akan sempurna, tidak. Ketika sudah disiapkan seperti itu, maka ketika ada sesuatu yang ternyata meleset, melenceng daripada ekspektasi harapan, kita sudah siap. Orang kalau dibawa seneng, bahagia itu nggak perlu siap, pasti siap dia. Kita dibawa seneng, happy, bahagia itu pasti siap. Tapi pada kondisi yang suatu saat mungkin kita dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, cita-cita, keinginan kita, ini harus kita persiapkan. Dunia itu alam itu tergoyah, berubah. Kadang sehat, kadang sakit, kadang lagi mapan, kadang ada surutnya, kadang lagi pasang, kadang lagi surut, lagi naik turun, up and down, naik turun, itu dunia. Maka kita beberapa hari ke depan akan melaksanakan ijab qabul, ijab dari wali, qabul dari akang-akang, khususnya akang yang qabul. Nanti harus dipersiapkan bahwasanya saya akan menjadi leader dalam keluarga. Saya bertanggung jawab. Karenanya setelah ijab qabul yang tadinya istri kita milik atau tanggung jawabnya penuh sama orang tua, nanti berpindah kepada pundak-pundak akak dan AA, bapak-bapak semua. Pada intinya bahwa hitungan menit dalam ijab qabul, tapi setelah itu akan memasuki fase kehidupan yang baru. Kalau dalam lautan itu ada samudra lepas yang memang di situ mungkin ada kalanya ada anginnya, ada ombaknya, ada pasang surutnya, ini harus dipersiapkan. Jadi nanti akan teteh akan memasuki kehidupan yang menyatukan dua kepala, dua pemikiran yang berbeda, tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi kebaikan. Makanya disebut pasangan. Kalau kita pakai sandal hari ini, semahal apapun sandal kita, kalau kita pakainya kiri dan kiri, itu nggak nyaman, nggak enak. Sepatu kita semahal apapun mereknya, harganya, pakainya kanan dan kanan, nggak enak. Karena nggak berpasangan, walaupun mahal, betul kan? Tapi kalaupun nggak mahal, sandal kita jepit, tapi berpasangan, kiri dan kanan saling mengisi, enak aja dipakai, nyaman. Kita percaya diri nyaman memakainya, walaupun mungkin sedang jepit, swallow kiri dan kanan kita pakai sempurna, dua-duanya ada kiri kanan, tapi mereknya keren, kita senangnya kiri dan kiri. Ini analogi sederhana yang memberikan pelajaran bahwa dalam rumah tangga bukan menuntut untuk selalu berada dalam posisi yang sempurna atau selalu baik terus. Kita manusia, bukan malaikat yang terus stabil, tapi kita manusia yang terkadang ada futur, ada khilaf, ada salah, ada kekurangan, bahkan mungkin keburukan. Maka keburukan kita, keburukan suami atau keburukan istri bukan untuk saling diumbar. Maka ayatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri adalah libas, pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Artinya apa?
Pakaian itu fungsinya apa? Menutupi aurat, menutupi kekurangan. Kekurangan istri kita tutupi, kekurangan suami kita tutupi. Maka kekurangan itu kita saling tutup sehingga menjadi kebaikan. Bukan untuk diumbar, maaf. Kenapa hari ini banyak perceraian tinggi? Sedikit-sedikit ada keburukan, ada kesel, bikin status WA, orang lain baca, orang lain tahu, mertua tahu, tetangga tahu. Padahal kita libas, pakaian. Gak mungkin kita sempurna, gak mungkin. Mesti ada salah, mesti ada hilaf. Maka saling mengisi. Kalau salah, saling minta maaf. Kalau kurang, saling minta ridho. Maka ini mudah-mudahan jadi sedikit bekal bahwasanya suatu saat nanti Akang dan Teteh ketika sudah ijab kabul maka merubah yang tadinya lajang, yang tadinya sendiri menjadi punya kewajiban sekarang. Kewajiban akan menjaga istri, menafkahi istri, kewajiban istri turut kepada suami selama suami berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai suami berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatir Allah. Tidak ada ketaatan kepada Allah, taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Maka suami-suami ini kita tergantungannya kepada Allah, meminta menjemput rahmat ampunan berkah Allah. Maka kalau kita sudah paten ke Allah, ibadah, istiqomah, konsisten, insya Allah istri keturunan akan turun kepada kita. Itu ya teteh-teteh dan kakang, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya sampaikan, orang kalau untuk bahagia itu gak berlatih juga bisnis ya. Tapi kalau untuk berada dalam kepiluan, kesedihan, ketidaknyamanan, ketidakenakan harus dilatih. Paling enggak mental kita harus siap. Dah hirup mah turun naik, hirup mah turun naik. Kadang ayah, kadang tak ayah. Itu harus kita sikapi dengan bijak. Oh, suami saya lagi ada sesuatu. Yang mensupport, yang ngasih dorongan siapa? Peran istri di situ. Dan wae akan, dan begitulah dunia. Mungkin usaha lagi seret, mungkin perusahaan lagi ada oleh dan sebagainya. Maka istri yang menguatkan. Sambil minta sama Allah diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti diberikan kelancaran, kemudahan. Tujuan daripada rumah tangga adalah as-sakinah, nyaman, tentram. Nanti Akang sudah punya istri, sudah nyaman lagi, tidak mikirin apa-apa lagi. Yang penting ibadah dan mengurus istri dan anak-anak. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan, menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dunia sampai akhir. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya